Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya Wiwin Winayawati, guru TK SMA Negeri 13 Garut, akan menyampaikan salah satu materi terkait dengan bidang bimbingan karir. Tema yang akan diangkat pada kali ini terkait dengan strategi memilih program studi. Adapun tujuan yang ingin dicapai, peserta didik atau konseling nanti dapat memahami tentang program studi, bisa mempertimbangkan dalam memilih program studi, serta mengetahui bagaimana strategi dalam memilih atau menentukan program studi sesuai dengan minat dan kemampuan yang dimiliki. Kita awali dengan pengertian dari program studi yang ada di perguruan tinggi. Program studi merupakan satu kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum atau metode pembelajaran tertentu dalam salah satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi. Jadi, program studi itu merupakan satu kesatuan rencana belajar yang digunakan sebagai pedoman jalannya pendidikan akademik yang penyelenggaraannya berdasarkan suatu kurikulum. Ada pertanyaan mendasar yang selama ini diyakini di masyarakat, yakni perbedaan tentang istilah. Apa bedanya program studi dengan jurusan? Nah, di sini mungkin terletak bahwa kata jurusan itu lebih identik dengan pemaknaan yang ada di sekolah menengah, yakni jurusan IPA, IPS, atau bahasa. Nah, kalau di universitas atau di perguruan tinggi, yang lebih umum itu menggunakan pemahaman atau kalimat program studi. Sehingga di sini bedanya itu sebenarnya tidak ada perbedaan yang esensi, akan tetapi hanya penggunaan istilah saja. Jadi kalau kalian nanti ditanya jurusan apa di perguruan tinggi, tidak perlu bingung menjawabnya karena cukup menjawab prodi yang sedang atau akan kamu jalani atau kamu tuju. Nah, sekarang kita sampai pada tema bagaimana sih cara memilih program studi. Ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam memilih program studi, antara lain dua hal besar yang berkaitan, satu dengan akademik dan yang kedua dengan non-akademik. Kalau yang berkaitan dengan akademik, itu terkait dengan hal apapun yang terkait dengan pemahaman program studi dan kemampuan akademik. Jadi terkait dengan pengetahuan tentang bagaimana program studi itu akan menjadi salah satu acuan bagi kita belajar di perguruan tinggi, dan kemampuan akademik tentunya di sini berkaitan dengan bisa dilihat ketika di SMA kita memiliki kekuatan atau kelemahan di bidang salah satu mata pelajaran. Yang kedua, ini adalah faktor yang tidak kalah pentingnya, yakni yang pertama, bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan cita-cita, minat, dan bakat. Nah, untuk mengetahui cita-cita dan bakat, selama ini kita disarankan untuk bisa mempertimbangkan hasil dari salah satunya dari psikotes, dari hasil tes minat bakat, bisa menggunakan RIB, bisa menggunakan tes karir Holland, atau bisa menggunakan MBTI. Dan semuanya itu bisa dianalisis dan membantu kita menemukan kecenderungan program studi yang sesuai. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kita harus mempertimbangkan faktor dan variabel pendukung. Satu, menyesuaikan cita-cita, harus realistis, harus memiliki dan mencari informasi, harus melihat lokasi dan biaya, serta daya tampung atau peluang bagaimana kita bisa diterima di salah satu program studi tersebut. Tak lupa, kita juga harus mempertimbangkan bagaimana karir ke depannya terkait dengan sudah banyaknya berubah banyak bidang pekerjaan sesuai dengan perkembangan global selama ini. Juga harus mempertimbangkan pesaing, kemampuannya, kemudian peluang-peluangnya, dan juga pahami jejaring perguruan tinggi atau kampus networking. Selanjutnya juga melihat tren ke depan mengenai bidang-bidang apa yang sangat diperlukan di dunia kerja. Kalau mimpi belum tercapai, jangan pernah mengubah mimpinya, tapi ubahlah strateginya. Itu adalah quotes dari Mary Riana. Demikian
penyampaian informasi atau materi terkait dengan strategi pemilihan kualitatif ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.